pertama kali benar-benar pakai uang sendiri gitu. Dan alhamdulillah itu dari keinginan dari abang Fas sendiri. Jadinya happy banget sebenarnya, aku semangat karena melihat abang Fas mau berkurban pakai uang sendiri gitu. Iya, hari ini kegiatannya pertama kalinya nih, ibaratnya Abang Fas melakukan kurban gitu. Jadi kurbannya nih pertama kali benar-benar pakai uang sendiri gitu. Dan alhamdulillah itu dari keinginan dari Abang Fas sendiri. Jadinya happy banget sebenarnya, aku semangat karena melihat Abang Fas mau berkurban pakai uang sendiri gitu kan. Dan itu dari diri dia sendiri yang ngomong, aku pengen berkurban deh Ma gitu. Jadinya aku seneng sih gitu. Dan udah gitu begitu dia tahu ternyata berkurbannya itu bisa disalurkan ke Palestina, dia makin happy lagi gitu. Jadi memang benar-benar dipastikan bahwa bisa diterima oleh yang benar-benar membutuhkan gitu kan. Karena kan kita tahu sendiri nih kondisi saudara-saudara kita yang di sana tuh seperti apa gitu, dan memang sudah selayaknya mereka mendapatkan kurban ini gitu. Kalau dia rencana ini tuh sebenarnya udah kayak semingguan yang lalu nggak ngomong di dalam mobil sama mami ya, tiba-tiba dia ngomong, Mam aku pengen berkurban gitu. Dia dari dulu, Mam boleh nggak sih kalau uang abang-abang pakai buat berkurban, kata dia gitu kan. Terus aku masih apa kan, Soalnya waktu itu kan ceritanya lagi sholat di musola, tiba-tiba tuh kayak ada brosur dompet duafa kan, jadi aku lihat, aku baca, terus aku bawa, mungkin mau. iya makanya gitu. Terus dia ngeliat brosurnya dompet duafa itu, terus dia langsung bilang, Bang abang boleh berkurban nggak, katanya gitu kan. Terus aku waktu itu saat itu kayak ya udahlah, namanya orang tua boleh, aku gitu dulu. Aku mau tahu nih anaknya masih berubah pikiran nggak gitu, kira-kira besok atau lusa apa gimana gitu. Terus ternyata tiba-tiba dia nanya lagi, Kak, Mam kapan kita berkurban, katanya gitu kan. Nah sebenarnya kan memang apa namanya, bisa banget ya kalau misalkan kalau mau lewat aplikasi juga udah bisa, kita nggak perlu lagi nyari-nyari apa kambing, kurban, hewan kurbannya gitu. Sedangkan kadang tuh aku jujur ya, kalau pas lagi berkurban itu suka takut gini, ini kambingnya sehat nggak gitu kan, terus kualitasnya bagus gak ya. Kita kan bukan yang ngerti kambing ya gitu loh, kecuali masa harus bawa dokter hewan juga kayak nggak mungkin gitu kan. Terus kayak pengen memastikan kan, kalau ustadz bilang kalau kita lagi ngaji ya Bang ya, kalau seandainya kita berkurban itu pastiin kualitas memang hewan kurbannya itu baik, jangan sampai kita jadi ibaratnya jadi zolim juga gitu kan. Nah, kualitasnya benar-benar di ini nih. Udahlah, aku juga setiap tahunnya memang berkurban juga di dompet duafa gitu kan, di luar dari ini. Jadinya aku bilang sama dia, udah Bang berkurban aja. Itu pas banget abang dapat brosur, aku bilang berkurban aja langsung, bisa lalui aplikasinya juga, kualitasnya mau yang mana, harganya juga bisa disesuaikan sama emangnya budget kita gitu loh. Ada yang kecil juga, yang maksudnya yang kayak budgetnya nggak mahal-mahal banget juga ada gitu. Daripada kan kadang kalau misalkan beli hewan kurban langsung nggak ngerti harga gitu ya, mbak lah, terus tadi nggak ngerti harga, tawar-tawaran di situ nggak kelar-kelar gitu kan. Terus itu kualitasnya gimana gitu. Jadinya ya udah ngajarin abang, ibaratnya ya udah Bang, ini kalau di dompet duafa aku bilang tuh kita bisa tahu tuh, jadi kita udah nggak mikirin kualitasnya. Jadi dari dompet duafanya sendiri yang milih kualitasnya seperti apa. Dan yang aku sukanya itu bener-bener dikirim ke pelosok-pelosok yang mereka tuh yang nggak susah makan daging, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah berita yang sungguh luar biasa. Seorang anak kecil, dia diajarkan oleh orang tuanya untuk mengenal kepada Allah dengan cara berkurban. Ada anak kecil yang sudah diajarkan untuk tauhid kepada Allah dengan cara berkorban, mengorbankan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menjadi orang yang soleh dan orang yang senantiasa nurut dan patuh kepada perintah Allah. Anak seorang selebritis dari virus, yaitu yang bernama King Fas. Ini adalah sebuah pelajaran sungguh luar biasa, mengenalkan anak, mengajarkan anak, mendidik anak, dan mengarahkan anak untuk
mengikuti dan menjalankan ajaran syariat agama. Padahal anak kecil belum terkena taklif atau terkena kewajiban di dalam menjalankan syariat. Dan ini adalah sungguh luar biasa. Jadi menurut ajaran yang diberikan oleh orang tuanya, ini adalah ajaran yang luar biasa. Dia sudah mengenalkan kepada anaknya untuk syariat agar dijalankan dengan baik dan benar. Dan menurut saya ini sangat penting, karena anak-anak itu harus diajarkan dan dididik untuk bisa mempunyai pendidikan agama yang baik. Maka kata baginda Nabi, ya masyarul muslimin, wahai anak-anak orang muslim, jika kalian diberikan rizki oleh Allah dengan adanya kehadirannya seorang anak, fa'alaihi bitta'dibihi wa ta'limihi, maka orang tuanya harus mendidik anaknya dan mengajarkan anaknya. Dan orang-orang yang mengajarkan agama, kata Nabi, man allama wa addaba razaqahullahu safa'atah. Orang yang mendidik anaknya, yang mengajarkan anaknya tentang syariat agama, maka Allah akan memberikan anugerah kepada orang tuanya, yaitu mendapat pertolongan dari anaknya. Dan ini adalah hal yang luar biasa, harus ditiru oleh orang tua yang lain, agar anak kita bisa untuk berkorban demi menjalankan syariat yang telah Allah berikan dan baginda Nabi ajarkan. Yang kedua, siapa yang mengajarkan anak dengan sedini mungkin, maka insya Allah anak itu akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Bukan hanya dia mengenal Allah, tetapi dia juga taat terhadap perintahnya, sholat 5 waktu, puasa, kurban, haji, zakat, dan yang lainnya. Maka disitulah nanti anak akan terdidik dengan terbiasa menjalankan perintah-perintah kepada Allah. Maka bagi orang tua, ajarkan anak kita dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang benar. Jangan takut untuk mengenalkan agama dari sedini mungkin, karena disitulah nanti anak-anak kita akan dibimbing oleh Allah, dan Allah akan memberikan hidayah dalam hatinya sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Adibu auladakum, ajarkan anak-anak kalian untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesannya, jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Terus sama Kata-kata dia gimana sih? misalkan di dompet bapak kan juga akurat, jadi itu kayak nanti kalau udah selesai jadi kurban dikasih sertifikatnya itu melalui SMS, WA, dan terus sama email. Apa lo dia? Saya waktu itu kan tadi apa tuh lagi ngeliat email mami terus ketemu sertifikat kurban. Benar. Oh tuh. Jadi ini penting banget sih ya, sebenarnya benar ya, ternyata anak tuh kan cerminan orang tua, apa yang dilihat sama ke orang tuanya. Ternyata dia kepoin juga sampai dia tahu gitu sertifikatnya tuh ada, nama kita benar-benar disebut, disembelih di mana, dan ditaruhnya itu di pelosok mana itu ada. Dan karena kan gini ya, biasanya kebiasaannya kita nyumbang di masjid nih. Ternyata di masjid itu tuh udah banyak banget yang nyumbang kan, naruh kurban banyak. Nah sedangkan kayak nggak kebayang nih yang mereka tuh yang kita nggak bisa kesana ngasih langsung, itu gimana gitu loh caranya. Nah akhirnya kita pakai cara di dompet duafa ini ya, karena memang jelas nih disalurinnya kemana. Dan ini kan aku sebenarnya nggak baru kali ini aja, ini udah berjalan kayaknya aku udah 5 tahun ngelakuin ini, masya Allah gitu ya. Nggak hanya tentang kurban aja sih, kayak bantuan-bantuan yang lain tuh semuanya ada, sampai sedekah subuh pun kalau kita lupa kan, kadang suka lupa, itu bisa ditabung, ditaruh, terus nanti besok tuh diambilin tuh uangnya. Jadi udah berapa kita taruh, nanti setiap hari tuh udah berkurang gitu, kayak gitu. Jadi seneng banget, se-happy itu sih gitu, bisa memberikan contoh yang baik buat anak juga, dan pas akhirnya juga bergerak hatinya untuk bisa berkurban. Dan kali ini pilihannya dia kurbannya untuk teman-teman yang ada di Palestina gitu. Kurban aku kirimkannya ke 3 titik. Yang pertama ke jalur Gaza, karena kita tahu ya lagi ada genosida di sana. Nah kalau di jalur Gaza kita kan kirimkannya dalam bentuk kaleng, ya kan kaleng. Karena apa di sana kan nggak bisa masak ya, kalau misalnya kirim daging ke sana nanti masaknya seperti apa. Lalu yang kedua kita ada di tepi barat dan juga di Al-Quds atau Al-Somat. Ada 3 titik sih, kakak dan Mas. Oh, jadi maksudnya informasinya tuh jelas, karena memang aku tipe orang yang mencari tahu juga sih. Aku tuh orang kayak gak gampang, oh ya udah biarin aja mau di mana gitu, nggak kayak gitu juga. Dan aku tuh happy dan seneng gitu
ngelihat emang benar dompet duafa itu benar-benar tahu disalurkannya kemana, daerah-daerahnya pun jelas, dan yang paling terpenting kan kita nggak menyulitkan mereka nih, kita mempermudah di mana diproses di sini, nah setelah diproses dan jadi dikirim ke Palestina. Nah itu tuh masya Allah tabarakallah banget adanya program ini, insya Allah bisa ibaratnya mengurangi penderitaan yang ada di sana lah gitu loh. Ibaratnya kita semaksimal mungkin sesama umat manusia bisa membantu dengan cara kita masing-masing melakukan sesuatu hal yang memang secara kemanusiaan memang ini dibutuhkan sama mereka gitu kan. Di saat kita bisa duduk enak begini, mereka setiap hari nggak tahu hidup atau matinya seperti apa gitu. Gimana yang mana bang? Tadi kasih tahu. Kambing. Kambingnya tadi yang apa tuh yang sedang ya? Yang sedang tuh tadi kan ada yang kecil, ada yang sedang, dia pilih yang sedang. Masya Allah sih, aku tadi udah mikirnya oke abang bakal pilih yang ini, oh ternyata enggak, dia pilih yang sedang gitu kan. Ya Masya Allah lumayan lah ya buat dia, dengan dia nabung kan hebat banget. Nggak, maksudnya nggak kepikiran untuk yang mana, totonya pilihannya jatuh sama yang kualitasnya tuh yang menurut dia ya memang oke lah gitu. Abang seneng nggak? Senang. Happy? Benar. Iya. Kenapa bang? Ya, gara-gara uang ini. Oh iya? Kamu biasanya kan tiap tahun kurban. Iya, benar. Itu kan pas lagi nyari-nyari hewan kurban, abang liatin kan. Iya benar. Terus tiba-tiba kayak kepikiran sendiri aja pengen kayak kurban. Nah itu tuh waktu di musola kayak gitu ya, di musola. Ya waktu itu dia gitu di rumah, Iya. nyari-nyari. Iya benar-benar. Terus pas juga waktu itu lagi di mall keluar pas di musolanya, nah dia main duafa gitu. Iya sih, nggak mulai dari uang lebaran. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya gitu, dimana memang kita sebagai umat muslim dan muslimah itu sudah melakukan kewajibannya. Kalau bagi yang mampu, kalau memang kita bisa berkorban, kita bisa melakukan itu gitu. Bagi yang tidak mampu ya kita memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu kayak gitu sih. Dan terus juga sambil berdoa juga mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat haji gitu sama suami kayak gitu-gitu pengennya gitu kan. Jadi ya harapannya pastinya di setiap tahunnya bisa berkorban lebih banyak lagi, bisa lebih maksimal lagi, memberikan kualitas yang baik juga kayak gitu-gitu sih. Aku berkorban juga dan aku alhamdulillahnya memilih kan gini ya. Dulu tuh kita pernah pas kita lagi lebaran haji kita di Bali. Jadi itu kan kita nggak mungkin ibaratnya nyari-nyari hewan kurban apa segala macam. Menurut aku ya, yang tadi aku bilang memang beneran susah dan aku tuh nggak bisa sih ngebedain mana yang kualitasnya baik dan enggak tuh aku nggak bisa jujur aja gitu. Jadinya ya memang aku pakai aplikasi gitu, dan dari dompet duafa ini kan mempermudah kita kan nih, gitu mempermudah. Jadi kita tahu kualitasnya sesuai dengan kemampuan kita mau yang mana nih yang berkurbannya gitu. Itu semua kualitasnya tuh pun ada, sampai sapi yang kayak mau urunan gitu bisa ya mbak ya gitu. Jadi bahkan yang kalau kita mau berkurban sapi aja mau urunan aja pun bisa, di situ semua bisa ngelakuin. Jadi kayak dipermudah lah, karena memang Islam itu tidak ada yang dipersulit. Islam itu mudah banget kok kalau kita ingin melakukan kebaikan, pasti sarananya tuh ada aja. Nah salah satunya adalah Allah mempermudah dengan adanya dompet duafa ini untuk orang-orang yang berkurban ini, yang memang budgetnya pun minim pun bisa tetap berkurban gitu. Dan kalau di dompet duafa tuh kalau nggak salah anti e-commerce ya. Iya, ada di bawah. Iya. Waduh kau, wow. Itu kan waktu itu kan yang kayak pengen berkurban terus kayak sedih banget, kayak ya Allah ngerasa dibohongin gitu ya. Tapi ya udahlah, kayak mikir udah begitu sakit kan nggak boleh kan gitu loh dikurbanin gitu ya. Jadinya kayak wah banyak konfliknya gitu. Tapi alhamdulillah saat itu, tapi walaupun harus dengan proses yang panjang, ribet, stres juga, akhirnya mau sih orangnya ditukar lagi gitu. Alhamdulillah masih rezekinya aku, karena niat kita baik ya pasti Allah akan kasih jalan sih kayak gitu. Pembelajaran juga, makanya karena kita nggak tahu kan kualitasnya, kita mau gini, ada sakit apa, misalkan sakit kulit atau misalkan sakit organ dalam kan kita nggak bisa tahu kan. Nah makanya yang memang paling benar kita sarahin sama ahlinya aja gitu. Dari dompet duafa ini benar-benar diceknya tuh secara kualitasnya emang semua ya mbak. Iya, biar lolos quality control kan kita juga harus lihat kan dia berarti itu mencoba tuh. Jangan sampai orang-orang yang pesen misalnya tadi kambing itu beratnya di bawah. Juga beli-belikan ya. Iya betul. Sampai tahu kan. Insya Allah kalau buat dompet duafa emang pasti lolos quality control. Oh,
tepat banget sih pilihannya. Memang insya Allah mudah-mudahan berkah, manfaat untuk banyak orang, dan semoga yang menerima juga berkenan gitu. Iya sih, bakal disalurin ke Malaysia karena kan di situ keadaannya juga lagi perang. Sedih ya bang, sedih banget. Aku sering ngasih lihat dia, kadang kalau dia lagi makannya suka nggak habis gitu. Terus aku kasih lihat video teman-teman saudara-saudara yang di Palestina yang mereka tuh makan sampai ngantri, bawa-bawa mangkok yang kayak makanannya tuh cuma yang ala kadarnya gitu. Terus dia langsung video, oh gitu ya, iya makanya kalau lagi makan nggak boleh nggak dihabisin. Mereka di sana aja susah makan. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya mulai saat itu tuh dia makan nggak pernah nggak habis, jadi selalu habis. Masya Allah, dia hatinya tuh luar biasa banget ini anak. Jadi begitu kayak ditunjukin sesuatu hal yang memang menyentuh hatinya dia gitu, dengan keadaan yang sebenarnya teman-teman yang di sana tuh dia menghargai. Terus juga arti mainan tuh seperti apa, menghargai mainan, persaudaraan. Karena aku tunjukin ada video-video teman-teman kita yang di Palestina, mereka yang lagi main di rumahnya, tiba-tiba ada bom bunyi kenceng banget, terus mereka ketakutan. Jadi ya aku tuh selalu ngajak anak-anak untuk belajar bersyukur itu melihat yang ada di bawah kita, jangan selalu melihat ke atas. Aku selalu bilang sama abang-abang, kalau kita ngeliat ke atas tuh nggak akan ada pernah ngerasa cukup, pasti kita ngerasanya kurang aja. Aku bilang kayak gitu. Jadi ya bersyukur aja gitu. Jadinya aku selalu mengajarkan itu sama abang Fas gitu. Jadi bukan yang hidup bermewah-mewahan gitu tuh, aku nggak ngajarin anak-anak kayak gitu, tapi bagaimana caranya dia bisa belajar dari tahun. Kenapa itu aku lakukan? Karena aku tahu bahwa disalurkannya ke pelosok-pelosok negeri yang memang mereka nggak ngerasain tuh makan daging tuh kayak apa sih gitu. Jadi benar-benar hebatnya mereka tahu titik-titik yang membutuhkan gitu. Dan bahkan sejujurnya aku dalam salah satu ibaratnya tahu proses dompet duafa ini, yang sumbangannya itu tanyain deh, aku tuh bener-bener nyari tahu beneran jadi sesuatu nggak sih gitu. Dan aku tuh sampai datang ke rumah sakitnya yang ada di Bogor, dan itu bener-bener rumah sakitnya itu dikasih gratis buat masyarakat yang kurang mampu. Dan aku tuh sampai nanyain ke pasiennya, beneran dikasih gratis? Iya gratis. Itu mereka berobat gratis, sampai ada cuci darah gratis. Dan itu benar-benar menjadi sesuatu dari dompet duafa. Jadi kalau kita bersedekah, berzakat, berwakaf di dompet duafa itu benar-benar akhirnya menjadi sesuatu. Dan karena aku udah ngeliat ya, hanya rumah sakit, masjid, sampai ibaratnya tuh menjadi kayak tanaman pohon-pohonan kopi ya mereka ya. Jadi mereka tuh jadi punya lahan pekerjaan juga gitu. Jadi mereka bisa bercocok tanam sampai hasilnya bisa dijual-jualin juga kayak gitu. Jadi benar-benar disalurkan di tempat yang tepat dan benar-benar nyata gitu. Benar-benar nggak tiba-tiba uangnya hilang nggak tahu kemana gitu. Jadi aku sendiri udah ngeliat langsung gitu. Terus kalau misalkan di dompet duafa tuh bisa wakaf al kesehatan, wakaf buat buat Palestina, terus wakaf sumur, wakaf kendaraan dakwah. Alhamdulillah udah. Jadi kebetulan Lebaran kali ini kan aku nggak di Jakarta, jadi memang liburan sambil liburan, tapi liburannya ke Bandung. Jadi ada pekerjaan di sana juga sambil liburan. Nah jadinya karena kita di sana, kita udah berkurbannya kebetulan melalui aplikasi. Reaksi Dedi happy lah, bangga. Dedinya apalagi orangnya disiplin banget, terus juga
kalau ngelihat anaknya melakukan sesuatu hal yang baik, terharu, bangga. Emang Masya Allah luar biasa sih gitu, ibaratnya apa yang kita tanamkan ke anak akhirnya berbuah hasil ya gitu kan. Kita sebagai orang tua memang harus mengajarkan sesuatu hal yang baik, dan insya Allah itu kembali lagi kepada kita. Kalau seandainya kita dimana, kalau menurut aku bagaimana caranya orang tua itu mau belajar juga, gak hanya anak yang kita suruh belajar, jadi sama-sama belajar dan akhirnya menjadi keluarga yang bisa sama satu sama lain tuh saling support, saling dukung, dan saling melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Kadarsi, saya GM Markom dari Dompet Duafa. Hari ini Dompet Duafa mengajak Kak Fairuz Arafik dan anaknya Ananda Kifaas untuk ikut berkontribusi berkurban, terutama untuk orang yang tidak mampu, dengan senang hati berkurban untuk Palestina ternyata. Jadi memang ada ketertarikan dan juga rasa peduli terhadap situasi yang terjadi di Palestina saat ini. Insya Allah kita ingin berusaha selalu agar amanah dari Kak Fairuz dan juga Kak Kifaas dan juga masyarakat secara umum untuk bisa tersalurkan amanahnya melalui pembagian dompet. Alhamdulillah tahun ini selain Kak Fairuz kita juga berkolaborasi dengan Kak Irwansyah untuk berkurban, dan juga Mas Aiman Riki yang kemarin sudah ikut quality control Padang di daerah bencana. Itu Dompet Duafa untuk di tempat hewan kurban ini juga mengecek hewan kurbannya sehingga lolos quality control, karena kita tidak inginkan ya hewan kurban yang didistribusikan kepada masyarakat itu tidak bagus kualitasnya. Kita ingin memberikan kurban yang terbaik kan, masyarakat ingin memberikan kurban yang terbaik, sehingga kita ingin masyarakat mempercayai kurban Dompet Duafa. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan pengorbanan kita, hewan kurban kita Allah terima dengan sebaik-baiknya, dan takwalah yang menjadi kunci daripada diterimanya seluruh hewan kurban kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Yang diterima oleh Allah adalah darah, bukan darah dan dagingnya, tetapi ketakwaannya. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang yang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fairuz Arafik. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.